Dalam riwayat Al-Quran, begitu banyak tokoh wanita yang disebutkan. Terlepas dari sisi baik dan buruknya, dari kisah-kisah tersebut jarang bayi perempuan yang baru lahir juga langsung diberi nama sesuai wanita dengan sifat yang anggun dalam kisah tersebut. Al-Quran memang bukan buku sejarah yang menceritakan banyak kisah. Tetapi Al-Quran merupakan kitab yang ditujukan memberi petunjuk. Salah satu tokoh yang dikisahkan sebagai wanita bijaksana dalam Al-Quran adalah Ratu Bilqis yang terkenal karena contoh kebijaksanaannya. Ratu Bilqis digambarkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-44 sebagai seorang yang bijaksana dan berpengaruh. Dirinya adalah pemimpin sejati yang demokratis dan memilih berkonsultasi dengan konselornya sebelum mengambil keputusan. Pada waktu itu, Nabi Sulaiman diberitahu mengenai kepemimpinan dari kerajaan dan tata Ratu Saba itu. Sayangnya, Nabi Sulaiman juga mendapat kabar rakyat Ratu Bilqis tidak percaya pada Allah dan memilih menyembah matahari. Atas pertimbangan tersebut, ia bersurat pada Ratu Bilqis dan mengundangnya untuk bercakap dan beriman kepada Allah. Undangan itu tertulis dalam sebuah Quran surat An-Naml. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, jangan bertindak sombong dan datanglah kepada saya untuk berkomitmen, yaitu hidup dalam damai. Quran surat An-Naml ayat 30-31. Tak langsung mendatanginya, Bilqis memilih menghubungi penasehatnya menyoal pesan dari Nabi Sulaiman itu. Alih-alih menyarankan kedatangan, para perwira militer Bilqis menyarankan tindakan militer dan membalas suratnya Nabi Sulaiman. Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa, yaitu untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan. Quran surat An-Naml ayat 33. Jawaban Ratu Bilqis pada saat itu, beliau diketahui sangat bijak. Dia berkata, jika Sulaiman hanya seorang raja, mereka akan memuaskannya dengan hadiah. Tetapi jika mereka adalah seorang nabi, seperti yang disebutkannya Ratu Bilqis, maka Bilqis menyatakan untuk menghadapinya dengan sangat hati-hati. Mendapat kabar tersebut, Nabi Sulaiman tegas menolak hadiah tersebut, sehingga satu-satunya cara yang disadari Bilqis adalah dengan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dikisahkan dalam Al-Quran, mereka diceritakan berakhir dalam pertemuan itu, dan Bilqis yang menjadi muslimah. Namun, cerita selanjutnya dikisahkan jika mereka akhirnya menikah. Ratu Seba atau Sabah adalah salah satu wanita dengan kepribadian yang baik dalam Al-Quran. Dia berbakat dalam berdiplomasi dan merupakan pemimpin yang berhati-hati, serta tidak akan menempatkan rakyatnya dalam situasi yang tidak berdaya. Ratu Bilqis atau Ratu Sabah disebutkan di kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai sebuah kerajaan yang subur, kaya raya, serta damai. Ahli tafsir kitab suci menduga negeri Sabah yang diperintahkan oleh Ratu Sabah dan Raja Sulaiman dalam kurun 970 sampai dengan 930 tahun sebelum Masehi, posisinya diduga sekarang adalah Yerusalem. Dugaan itu dibuktikan dari reruntuhan kerajaan dan beberapa temuan arkeologis. Namun, menurut Fahmi Basyah-Hamdi, negeri Sabah bukan di Timur Tengah, melainkan di Jawa Tengah. Kerajaan kuno itu terbentang dari Yogyakarta hingga Wonosobo di selatan dan di utara, dan Boyolali hingga Kulon Progo di timur dan barat. Borobudur, imbuh laki-laki 66 tahun ini, adalah istana Raja Sulaiman yang telah lama hilang. Selama 1 dekade belakangan, Fahmi Basyah giat mengampanyekan kalau pendapat para ahli tersebut salah kaprah. November 2017, dia sampai menantang arkeolog untuk membuktikan pendapatnya keliru
dalam Festival Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Bagi Fahmi Basya yang pernah dipenjara di Lapas Sukamiskin pada 1979 karena melanggar unjuk rasa melawan Orde Baru, tidak ada bukti kuat dinasti Sailendra sebagai pembangun Candi Borobudur. Apa dasar pemikiran Fahmi yang kontroversial itu? Dia mengklaim kesimpulannya berdasarkan penelitian sejak 1982 hingga 2012. Dosen jurusan matematika di UN Syarif Hidayatullah meyakini bentuk Borobudur menyimpan terlalu banyak keterkaitan dengan Nabi Sulaiman yang sukar dianggap sebagai kebetulan. Candi tersebut imbuhnya dibangun bukan oleh peradaban Buddha, melainkan Islam. Puncaknya, Fahmi Basya menerbitkan 3 buku sejak 2012. Yang pertama, Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman. Yang kedua, Borobudur Warisan Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga, Jelajah Negeri Sabah, di mana Fahmi memaparkan 40 bukti jika Candi Borobudur adalah simbol kejayaan Kerajaan Sulaiman. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Borobudur tidak dibuat oleh manusia. Relief-reliefnya mustahil dipahat, hanya jin yang bisa melakukannya itu, kata Fahmi Basya. Suatu hari, Ratu Sabah hendak berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Sang raja yang kaya raya itu memerintahkan tentara jinnya memindahkan singgasana Ratu Sabah ke istananya demi menaklukkan negeri Sabah. Ratu Sabah bertekuk lutut dan bersedia dipersunting Sulaiman. Keduanya lantas memerintahkan kerajaan yang terbentang dari Jazirah Arab hingga Ethiopia. Sebelum runtuh akibat bencana banjir bandang yang dikaitkan sebagai hukum Tuhan karena rakyatnya terus saja menyembah berhala. Fahmi Basya memaparkan semua bukti kalau cerita itu benar-benar terjadi. Didasarkan relief-relief yang terpampang di sekujur Borobudur. Relief tersebut menurutnya bukan rekaman kehidupan masyarakat Jawa kuno, melainkan kisah Al-Quran. Fahmi Basya bilang ada kisah soal burung hudhud yang menjadi mata-mata Raja Sulaiman terpahat jelas di Candi Borobudur, dan kisah Raja Sulaiman yang menurut Fahmi digambarkan sebagai seseorang yang memegang tongkat pada relief tersebut. Ada beberapa kisah tentang Ratu Sabah itu sendiri. Itu persis seperti yang dikisahkan di Al-Quran. Jadi mustahil itu peninggalan Buddha, kata Fahmi Basya Hamdi.